Pernahkah kalian membayangkan sebuah wilayah yang punya kekuatan mutlak dan absolut untuk menekan dunia, tapi kita malah mendiamkannya selama bertahun-tahun? Ya, saya bicara soal Selat Malaka. Selama 8 tahun terakhir, kita nggak bosan-bosan mengingatkan kalau Selat Malaka adalah choke point utama, sekaligus alat tekan terkuat Indonesia ke negara-negara besar. Tapi, apa hasilnya? Nol besar. Langkah nyata belum diambil. Dan sekarang jangan kaget kalau Donald Trump yang bakal ambil tindakan duluan. Pertanyaannya satu, Indonesia kemana aja? Mau telat lagi atau mau bingung lagi? Sesuai dugaan kita dari lama teman-teman, sekarang Amerika Serikat mulai melirik lokasi critical point baru yang super vital. Bayangkan, nilai transaksi yang lewat di jalur ini 5 kali lipat lebih besar dari transaksi di Selat Hormuz. Itulah Selat Malaka. Jalur laut yang seharusnya kita kelola dan bikin rakyat kita makmur. Tapi kenyataannya, kita nggak dapat manfaat apapun dari ribuan kapal niaga yang lewat setiap harinya. Justru yang kita dapat malah ampasnya. Ikan-ikan kita mati, terumbu karang kita hancur lebur, dan laut kita tercemar parah. Karena kapal-kapal itu dengan seenaknya membuang sampah di perairan kita. Terus, siapa yang nanggung kerugiannya? Ya siapa lagi kalau bukan rakyat Indonesia? Ini ironis banget. Pertanyaan besarnya, kenapa pemerintah mulai dari era Orde Baru sampai masa reformasi sekarang seolah nggak berani menyentuh atau mengelola Selat Malaka? Kita jujur-jujuran saja ya jawabannya cuma satu, karena ada rasa takut yang besar terhadap Amerika Serikat. Mari kita buka data sejarah. Dalam 50 tahun terakhir, rekam jejak mereka nggak main-main. 38 juta nyawa melayang, dan 40 negara hancur berantakan. Namun dunia mulai sadar, para pemberontak atau rebel versinya Amerika, yang selama ini dianggap musuh, ternyata bagi sebagian orang adalah pahlawan kemanusiaan, yang sebenarnya karena berani melawan dominasi. Sebut saja nama-nama seperti Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Kim Jong-un dari Korea Utara, bahkan Rusia. Di mata sebagian pihak mereka inilah the real hero. Amerika pun sekarang mulai panik. Mereka sadar kalau dalam 2 tahun ke depan, posisi Taiwan bisa berubah total. Taiwan diprediksi bakal menjadi zona ekonomi khusus Tiongkok persis seperti Hong Kong. Dan yang paling ditakuti Amerika, kalau Taiwan kembali ke pelukan Tiongkok, tanpa tumpah darah sedikit pun. Kenapa Amerika sangat ketakutan soal Taiwan? Karena kalau itu terjadi, Amerika bakal kehilangan 90% pasokan chips dunia. Bayangkan, chips untuk drone mereka, satelit, data center, sampai mobil listrik, semuanya diproduksi di Taiwan. Kalau Taiwan jatuh ke Tiongkok, labelnya bukan lagi Made in Taiwan, tapi berubah menjadi Made in China. Disinilah Selat Malaka masuk ke dalam permainan. Amerika bakal menggunakan Selat Malaka sebagai choke point atau titik jepit. Tapi syaratnya mereka butuh Indonesia menyerahkan kendali tersebut kepada mereka. Inilah momen krusialnya. Ini adalah peluang emas kalau Indonesia pandai memanfaatkan kebutuhan dua raksasa dunia, Tiongkok dan Amerika. Coba bayangkan kalau kita mainkan kartu ini dengan benar. Keuntungan absolut bisa ada di tangan rakyat kita. Tapi apakah pemerintah berani? Kita bisa mengambil keuntungan absolut bagi negara dan rakyat Indonesia kalau kita berani bersikap di antara kepentingan dua negara besar ini. Kita semua sekarang tinggal menunggu kabarnya. Dan yang paling penting, kita tunggu langkah nyatanya. Selat Malaka adalah kunci. Tapi apakah kunci itu akan kita pegang sendiri? Atau justru kita berikan ke tangan orang lain lagi? Keputusan ada di tangan para pemimpin kita sekarang. Gimana menurut kalian? Apa Indonesia berani menekan Amerika dan Tiongkok lewat Selat Malaka? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian mau kita bedah lebih dalam lagi di part selanjutnya.